and her kayaknya ya, bukan not her, tapi semuanya pasti menginginkan, itu mimpi semua orang untuk masuk ke dalam surga. Oke, sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat, Ustazah Rohma Yulika, SAG SPD. Beliau adalah seorang guru, penulis, motivator, dan juga konsultan keluarga. Data pribadi beliau, tempat tanggal lahir di Madiun, 2 Juli 1975, alamat Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Prestasi beliau, yang pertama juara 1 lomba The Most Inspiring and Wonderful Mom di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Beliau juga meraih juara Best Inspiration Award The Inspiring Teacher di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Aktivitas beliau saat ini sebagai penulis buku dakwah untuk muslimah, parenting, keluarga, dan pernikahan. Beliau juga seorang guru di SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Beliau juga sebagai salah satu Majelis Syura DPP ODOJ, Dewan Pengurus Pusat ODOJ. Beliau juga founder ODTIS nih, One Day Thousand Istighfar and Sholawat. Beliau juga Ketua Deputi Ketahanan Keluarga BPKK Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga konsultan keluarga anak dan remaja RKI Rumah Keluarga Indonesia. Beliau juga sebagai muwaji dan motivator muslimah, pembina Rumah Hafiz Yayasan Kuntum Indonesia. Kemudian juga aktif di Departemen Dakwah Pimpinan Wilayah Salimah Daerah Istimewa Yogyakarta, tim Dai Salimah, kemudian juga sahabat Dai Indonesia ACT. Moto beliau adalah khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Buku yang beliau tulis sudah banyak nih ya. Ada beberapa di antaranya Sebelum Dia Dewasa, kemudian Muslimah Hebat, Muslimah Penuh Semangat, Surat Cinta, Surat Cinta, terus kemudian Kultum Motivasi Muslimah berdakwah, agar Bunda tetap bisa berdakwah, dan banyak lagi tentunya teman-teman. Ya, langsung saja ini dia, kita sambut Bunda Rohma Yulika. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para auditor di Palembang ya. Iya. Saya tidak bisa karena saya rebahan bed rest ini, nggak tahu, saya baru kemarin tenggorokan saya sakit, saya belum cek sih, tapi saya doping aja, tenggorokan sakit, kepala berat gitu ya. Mudah-mudahan bukan virus-virus yang berbahaya. Saya nggak pakai selain, saya pengen sharing cerita. Saya minta maaf sebesar-besarnya dengan tidak membukakan. Ujungnya masih ada. Ya, kondisi lemah, mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini jalan pertolongan Allah datang kepada kita. Amin. Dan saya juga kurang lebih sekitar 1,5 bulan lebih ya drop terus begitu, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan pada saya, jalan ke lapangan, tersampaikannya harapan dan hajat kami yang terbaik. Nah, mudah-mudahan walaupun berbaring, insya Allah saya tetap akan berusaha untuk sebaik-baiknya berbagi gitu. Kita belajar tentang Islamiyah, tapi sebelumnya saya menyapa dulu kepada Ketua Pemprov baru ya, pasti baru. Barakallah ya akhi, mudah-mudahan antum bisa memegang amanah dengan sebaik-baiknya dan menjadi jalan menuju surga firdausnya. Begitu juga para jajaran yang lainnya gitu. Kita tidak pernah menyerah walaupun kita sedang sakit. Kita tahu bahwa sakit bukan alasan untuk berhenti berdakwah.
bahkan tidak bisa berjalan pun juga bukan alasan untuk berhenti berdakwah gitu ya. Dan kita tahu dulu sahabat Yasin pun di kursi roda juga bisa memimpin perang gitu. Jenderal Sudirman di Tandu pun juga bisa memimpin perang. Di Jawa Barat itu ada Ibu Uis Sukesi, itu seorang guru yang dia kena radang, yang mengajarnya sambil tidur saja bisa menjadi orang yang berguna begitu. Apalagi kita yang mungkin antum semua yang diberi kesehatan itu jangan menjadi alasan. Saya tadi sebenarnya juga mau beralasan bagaimana, insya Allah enggak gitu ya. Makanya saya cuma izin on cam karena saya rebahan. Walaupun saya pakai baju rapi, tapi wajah saya sedang tidak enak dilihat gitu. Mohon maaf lahir dan batin gitu sebelumnya. Oke, bismillah kita mulai ya tentang bagaimana kita menjadikan Isra Mi'raj itu menjadi inspirasi bagi kita untuk terus melangkah menuju surga. Mudah-mudahan saya tidak salah bicara. Kita bicara tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra dalam surat Al-Isra tentunya ayat 1 dia Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa naik menuju Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah. Nah, maka ada satu hal yang membuat kita itu bertanya-tanya gitu. Jalan menuju surga itu di mana ternyata gitu ya. Jalan menuju surga itu di atas Al-Quds. Banyak hadis yang meriwayatkan bahwa Al-Quds ini nanti akan di atas Al-Quds akan dihamparkan pada mahsyar, dan disitulah jalan kita menuju surga. Maka kenapa kita harus cinta Palestina? Mengapa kita cinta Al-Quds? Ya itu salah satunya karena ketika kita cinta Palestina, maka gitu ya, maka jalan-jalan surga sudah dibentangkan di situ. Untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang mencintai Al-Quds, dan bumi akan bersaksi ya, karena kita sudah membela Palestina. Nah, berbicara tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa yang mana Rasulullah itu diberikan perintah ya oleh Allah untuk perintah untuk menjalankan sholat ya, untuk para kaumnya gitu, Nah, mungkin nanti saya juga cerita sejarah Al-Quds gitu ya, sejarah Al-Quds kenapa kita juga harus membela Palestina. Bukan hanya sekedar bagaimana Rasulullah itu melewati Al-Quds sampai pada Sidratul Muntaha, bukan hanya itu. Nah, Rasulullah itu dipanggil berjumpa dengan Allah ya, walaupun mungkin secara musyahadah ya. Jadi bukan bertatapan langsung ya. Jadi kalau dalam istilah kita gimana ya? Kita merasa diawasi oleh Allah itu namanya muraqabatullah. Tapi kalau kita merasa melihat Allah walaupun tidak secara langsung, cuman merasakan kehadiran, itu namanya musyahadah. Jadi lebih tinggi gitu. Nah, Rasulullah itu musyahadah bertemu dengan Allah, diperintahkan sholat sehari semalam itu awalnya sekian puluh kali, 50 kali gitu ya. Jadi para nabi-nabi itu mencegat, wahai Muhammad, terus gimana nanti hambamu itu ya, apa umatmu itu nanti akan bekerja begini kalau kamu sholatnya itu sehari semalam 50 kali gitu. Lalu mendapatkan dispensasi bahwa sholat itu sampai pada 5 kali atau 5 rakaat, 5 waktu gitu, 5 rakaat, 5 waktu kayak gitu. Nah, kemudian ketika Rasulullah turun di Masjidil Aqsa, itu puluhan nabi yang lain itu menjadi makmumnya. Nah, ini sebuah peristiwa penting. Makanya kenapa Isra Mi'raj itu hanya sebuah gambaran bahwa di situ ada jalan menuju surga. Mungkin orang akan membahas Isra Mi'raj yang lain adalah perintah kita sholat. Oke, sudah. Perintah kita beribadah kepada Allah, kita paham. Tapi yang perlu kita pahami, mengapa gitu ya?
Mengapa? Ada hal yang paling penting ketika tadi itu inspirasi menuju surga. Yang paling penting itu adalah posisi Al-Quds di situ, karena di situ akan ada jalan menuju surga. Gitu. Coba kita tahu, ya, Palestina itu adalah bumi para nabi. Dari zaman Ibrahim tinggal di Palestina, sampai menurunkan anak Ismail, Ishak. Nah, keturunan Ishak itu yang menjadi cikal bakal kenabian yang ada di mana? Di Palestina, ya, di Palestina. Satu-satunya nabi yang tinggal di Arab itu di Mekah itu adalah Muhammad. Yang lainnya sampai Nabi Isa itu ada di Palestina. Nah, kita bicara sejarah Al-Quds, ya. Kita bicara sejarah Al-Quds karena inspirasi ini yang akan mengantarkan kita surga. Nah, kalau mungkin kita di kelas saya akan menerangkan, ya, dari Ishak Yakub. Nah, Yakub inilah Bani Israel. Yang dinisbatkan Israel itu adalah Yakub. Anak keturunannya Bani Israel itu adalah dari Yakub, Yusuf, Ayub sampai pada Isa. Nah, ini Ini dari waktu ke waktu mereka berada di situ, di seputaran Palestina. Ya. Kalau saya punya petanya itu ada, ya. Zaman Ibrahim lagi ngapain, ini ngapain gitu, ya. Nah, Bani Israel ini adalah sebuah kaum yang sebenarnya disayang oleh Allah, tapi ngeyel itu apa sih? Suka membantahnya luar biasa. Sampai kata Israel itu ada 34 kata. Kalau kata itu diulang-ulang, gini. Jadi kalau ada istilah yang diulang, berarti itu mengkhawatirkan atau membahayakan. Coba, kalau kita punya anak nih, kamu jangan begini, disebut lagi, jangan begini, diulang lagi gitu. Nah, pengulangan itu sebenarnya menekankan. Karena memang Bani Israel itu luar biasa. Sampai pada akhirnya Bani Israel itu dari Yakub, Yusuf, Ayub, Musa. Mereka meminta kepada Allah supaya apa? Supaya diberikan 3 lentera secara khusus, 3 lentera kehidupan secara khusus. Itu sudah Al-Quds, terus pengangkatan Musa, dan satu lagi pemberian kitab suci, kitab suci. Nah, ketika itu benar Allah kabulkan. Banyak permintaan Bani Israel itu dikabulkan sama Allah. Tapi lagi-lagi ketika Musa sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, maka mereka tetap aja ngeyel. Makanya dalam surat Al-Baqarah berapa ya? 76-an itu ya. 72 sampai 70 berapa itu ya. Dia ngeyel, tanya tentang sapi betinanya. Oleh itu memang tabiat orang-orang Israel itu seperti itu. Nah, itu ya, itu terus sampai pada Nabi Isa. Nah, sampai di Nabi Isa itu adalah terakhir kenabian yang berada di Palestina. Ya. Ada Yerusalem, makanya kan kita kenal kalau orang-orang non-Islam itu kan ada istilah Yerusalem. Itu memang ada nama-namanya itu ya. Yerusalem dan sebagainya. Nah, Allah itu bahasa kita jengkel gitu ya. Akhirnya kalau kita lihat dari urutan Nabi itu kan kesannya Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan dekat gitu ya. Itu jaraknya 600 tahun loh sampai Allah ngasih Nabi lagi. Lalu Allah mengambil keturunan Ismail, ya, keturunan Ismail untuk menjadi Nabi, diganti. Nah, orang-orang Yahudi itu nggak terima. Makanya orang-orang Yahudi itu ada tiga suku dari Yahudi itu, yakni Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Itu pergi, dia mencari kabar
akan ada seorang nabi yang lahir, akan ada seorang bayi yang lahir dan dia akan menjadi nabi di daerah yang ada tumbuhan kurma dan sebagainya. Tapi mereka meleset, mereka di Madinah, makanya di Madinah itu ada 3 orang kaum Yahudi itu, pasti pernah mendengar ya, Bani Nadir, Bani Koinuko, dan Bani Nadir, Bani Quraidah. Gitu. Nah, jadi tapi waktu itu tetap memusuhi sampai Rasulullah hijrah ke Madinah dan sebagainya. Nah, oke, sekarang Isra Mi'raj. Nah, perintah sholat. Sholat ini menjadi sesuatu yang astagfirullah. Menjadi sesuatu yang astagfirullah. Menjadi sesuatu yang paling utama dalam kehidupan kita. Sholat ini yang menghubungkan antara diri kita dengan Rabb kita, yang menyambungkan hati kita dengan Allah, yang bentuk komunikasi kita dengan Allah. Maka ketika kita itu memahami ya betapa perjuangan Rasulullah ya dengan Isra Mi'rajnya ya, perjalanan sejauh itu sampai ke langit gitu ya, membawa misi kebaikan gitu ya. Maka tugas kita adalah bagaimana menjalankan sholat itu. Nah, sholat yang diperintahkan oleh Allah yang melalui Isra Mi'raj adalah sholat wajib. Nah, kita tahu ya, tidak cukup sholat wajib yang harus kita lakukan, yakni adalah sholat sunnah. Sholat sunnah, kemudian ditambah ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, dan Isra Mi'raj ini berada di bulan Rajab. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Nah, ini kita berharap ya satu bulan lagi kita akan berpuasa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Doakan saya beri kesehatan ya, sehingga saya siap menghadapi bulan Ramadan. Nah, dia jatuh di bulan Rajab, Isra Mi'raj ini. Nah, bulan Rajab ini adalah sebuah bulan untuk mempersiapkan diri. Makanya Allah itu memberikan pemanasan kepada kita di bulan Rajab. Untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak amalia yang lain. Nah, amalia itu ada 2, hablu minallah dan hablu minannas. It's my dream ini. Hablu minallah itu adalah ya salat kita, tilawah kita, kemudian zikir kita. Nah, kemudian hablu minannasnya adalah kita bersosialisasi, kita berbuat baik dengan siapapun, kita bersedekah walaupun kecil apapun. Ya. Nah, mungkin itu. Terus kemarin tuh saya tentang Isra Mi'raj itu ya. Isra Mi'raj itu kalau kita sadari ya, sebenarnya dalam surat Al-Isra ayat 1 itu kita harus menapaktilasi betapa Rasulullah itu tidak kenal lelah untuk berjuang. Ya. Saya pun juga seperti ini sebenarnya udah menggeh itu apa? Kalau disuruh bicara sejam nanti saya nggak tahu ini. Paling saya 30 menit nanti. Karena kepala saya sudah pening, nggak tahu ini. Saya udah konsul ke perawat tapi belum ke dokter. Takut juga. Walaupun beberapa kali pergi keluar kota swab, tapi yang kali ini insya Allah sih enggak. Ini karena radang aja sih. Kemarin karena ada saudara pada kesini pada batuk-batuk, tapi bukan itu, karena udah lama nih. Nah, mau ngomong apa lagi? Saya sebenarnya sudah punya materi di PPT di ini ya. Di mana? Di laptop, tapi saya nggak sempat buka laptop. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah di penghujung bulan Rajab. Ya, ada baiknya kita lebih mempersiapkan diri. Saya biasanya kalau sudah bulan Rajab sama bulan Sya'ban itu banyakin zikir, banyakin istighfar saya itu.
tak banyakin apa istighfar. Karena kalau istighfar itu membersihkan hati kita, supaya beramal tuh ringan. Kata Utsman bin Affan itu, bila hati kita itu bersih, kita tidak akan kenyang untuk tilawah, atau kita tidak akan merasa kenyang untuk beribadah. Maka ada beberapa poin ya yang perlu diingat. Yang perlu diingat adalah kita harus mempersiapkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, menjaga stamina, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, dan kita nggak pernah tahu apakah kita sampai bulan Ramadan atau tidak. Nah, maka siapa sih yang nggak pengen masuk surga? Gitu. Siapa yang nggak pengen? Siapa yang nggak pengen masuk surga? Saya tanya, pasti semua pengen. Tapi ternyata surga itu tidak mudah. Surga itu tidak mudah. Apalagi kalau kita sampai bicara tentang kesabaran dan keimanan. Ya, sampai di titik iman itu menjadi sesuatu yang berat. Antum semua akan bicara keimanan kalau dalam keadaan bahagia itu lebih mudah. Tapi kalau dalam keadaan terpuruk itu akan sulit bicara keimanan. Menguatkan iman kita itu juga lebih sulit ketika kita itu sedang diuji. Walaupun kita berusaha mentadaburi Al-Quran, percaya Al-Quran. Gitu. Nah ini yang harus kita kuatkan. Bahkan Isra Mi'raj itu kan sesuatu yang butuh keimanan untuk meyakininya. Masa Rasulullah naik ke surga? Gimana tuh naiknya? Naik buruk dan sebagainya itu diilustrasikannya gimana sih? Apakah benar itu yang namanya buruk itu seperti kuda, terus ada apa namanya? Ada apa? Ada sayapnya dan sebagainya gitu. Nah, maka mari kita kuatkan iman kita terus dengan menambah amalan. Iman itu akan bertambah dengan amalan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka kesabaran juga perlu ditambah ini, karena kita itu di bulan Ramadan itu butuh sekali kesabaran. Karena apa? Kita mulai sekarang itu harus mendidik diri kita itu menjadi 3 bentuk. Sebelum masuk ke Ramadan itu harus menjadikan diri kita itu menjadi orang-orang satu, robbaniyun, yang kedua adalah ukhrawiyun, yang ketiga adalah tatahyun. Nah, ini penting. Mau masuk surga itu, it's my dream-nya itu. Apa? Robbaniyun itu adalah orang-orang yang menjadi generasi robbani yang orientasinya itu adalah Tuhan, Allah. Lakukan semua karena Allah. Saya berada di sini, saya udah keringatan gitu ya. Tadi saya khawatir saya minum obat itu saya tunda tadi. Kalau saya tidur bagaimana gitu. Nah, generasi Robbaniyun itu adalah dia orientasinya itu adalah Rob. Pokoknya kalau sudah urusan dengan Allah sudah nggak ada yang lain. Jadi ketika orang dia melakukan menjadi generasi Robbaniyun, maka ketika dia itu beramal soleh, ya, maka target dia itu adalah Allah. Misalnya gini nih, orang yang memiliki jiwa Robbaniyun itu ya. Misalnya Mbak Tata, gitu. Mbak Tata itu menolong orang, ya, menolong orang, terus orangnya itu nggak bilang makasih. Kira-kira gimana perasaannya? Mungkin kita akan kecewa, ya kan? Ya. Nah, orang Robbaniyun tuh nggak kayak gitu. Kita memulai dari peristiwa ini, dari bulan Rajab ini. Jadi kita nanti soalnya kalau Ramadan ini benar-benar harus murni kita itu. Murni, ya, murni. Jadi jangan pernah ketika kita menjadi generasi Robbaniyun ini adalah kita berharap dari penilaian manusia, bahkan terima kasih atau balasan. Ya. Tuh. Yang kedua adalah generasi ukhrawiyun. Generasi ukhrawiyun ini adalah dia orientasinya akhirat. Saya selalu berorientasi akhirat. Makanya dalam keadaan selemah apapun, dalam keadaan saya tidak sanggup istilahnya untuk melangkah, saya tetap insya Allah akan melakukan sesuatu. Entah melalui tulisan saya, entah melalui apapun. Mudah-mudahan itu menjadi jalan. Nah, orang yang sudah bervisi ukhrawiyun itu, dia sudah nggak kalah dengan udur-udur yang udur syar'i aja itu sebenarnya boleh, apalagi nggak syar'i kok banyak ditinggalin.
Aku mau ngaji, ngaji sekarang di Zoom itu sambil tiduran aja bisa kan ya. Masa diajak auditor untuk ngaji sambil rebahan saya begini, nggak mau kan gitu. Kalau orientasinya akhirat itu nggak ada alasan, nggak lagi ada alasan, ya, nggak lagi ada alasan. Jadi gitu. Makanya banyak teman-teman kita yang di luar sana yang dia kadang-kadang nggak berorientasi akhirat, malah kadang-kadang kalau ada acara offline gitu ya, itu banyak orang-orang di sekitar itu yang tidak berorientasi akhirat, ya, tidak berorientasi akhirat. Nah, itu coba bayangkan apa? Karena ketemu si A, ketemu si B, apalagi di odot di balik jodoh. Siapa tahu dapat jodoh di odot gitu. Nah, ini bahaya ini. Jadi enggak lagi ya, apa namanya? Enggak lagi ukhrawiyun lagi gitu. Nah, orang-orang ukhrawiyun itu ini dia juga mengesampingkan sesuatu yang sifatnya pribadi, mengesampingkan sesuatu yang sifatnya pribadi gitu. Yang dia tahu adalah bagaimana dia akan sampai di akhirat dengan selamat gitu. Sampai seperti itu. Terus yang ketiga adalah generasi tadhiyun. Nah, generasi tadhiyun itu apa? Generasi yang selalu rela berkorban, ya. Dalam keadaan apapun dia rela. Mana SDR-nya? Ya. Generasi yang apa namanya? Tadhiyun itu dia kata tadhiyah. Dia berkorban. Kak ambilkan Kak saturasi apa? Kok rada sesek saya. Di lemari. Generasi tadhiyun itu adalah generasi yang apa namanya? Oh, ini di sini ada. Generasi yang selalu mau berkorban, ya, apapun yang yang ada pada dirinya itu, ya untuk Allah gitu ya, untuk Allah, dan nggak berorientasi apa ya istilahnya. Ya pokoknya dia rela berkorban dalam keadaan apapun, dia rela berkorban gitu, nggak sampai buruk ini. Sebentar ya. Yang mana ini? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa tuh Bunda? Sebentar. Nah. Teman-teman nanti sambil dipersiapkan pertanyaan ya, jika ada yang mau ditanyakan nanti sama narasumbernya. Iya, baik. Nah, begitu ya generasi tadhiyun gitu ya. Generasi tadhiyun itu yang selalu mau berkorban. Nah, berarti it's my dream ya. Di Rajab ini, di Isra Mi'raj ini, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita harus mampu menjadi orang-orang yang senantiasa berorientasi pada Allah, berorientasi akhirat, dan selalu mau berkorban untuk apa saja. Bahkan kita menolong orang lain tanpa pamrih, ya, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja sekilas kita diskusi aja ya. Saya kondisinya. Ya kemarin waktu saya mengiyakan kan sudah berapa minggu itu saya masih sehat, dan ini tadi malam saya ngisi Abi, menggantiin Abi ya di Bogor, Odot Bogor gitu ya. Saya sudah tidur dari Isya itu sampai ya Allah nggak bisa ya, saking mungkin efek obat ya, untuk seperti itu. Mungkin itu aja ya dari saya sedikit. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menjadi generasi
Robaniun, Ukhrawiyun, dan Tadhiyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah gitu ya. Sebenarnya kita udah dapat tuh sedikit dari pemateri kita yang mana sedang sakit pun saat ini beliau masih mau menyibukkan waktunya dalam dakwah gitu. Kita doakan ya Syafakila gitu, Bunda Rohmah, semoga Allah angkat penyakitnya gitu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan nih, Tafadol bisa raise hand atau juga teman-teman bisa ketik di kolom chat. Silakan teman-teman. Ada yang raise hand? Tafadol teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada hari ini, teman-teman boleh angkat tangannya. Raise hand ya. Atau teman-teman bisa mengetik di dalam kolom chat. Ya, gimana teman-teman semuanya? Pak udah paham nih? Ya, intinya jadi 3 generasi itu aja ya. Supaya kita bisa masuk surga, insya Allah. Amin, Gitu amin. itu. Oke, kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, Bunda minta waktunya lagi Bunda gitu ya. Ya. Bunda aja yang mengajukan pertanyaan nih kepada teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman ini nyimak atau enggak nih? 2 pertanyaan aja Bunda. Tafadhol Bunda. Ya. Tiga orang Yahudi, 3 Bani, 3 kelompok Yahudi yang mengejar kelahiran Muhammad di Madinah, yang sampai saat zaman Rasulullah itu mereka ada. Saya dapatnya 2, Ustazah. Tafadhol. Bani Nadir sama Quraitoh. Saya Bun. Ya. Coba yang lengkap dulu ya. Oke, tafadhol. Saya Bun. Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Koiniko. Iya, Koinoko, betul. Betul. Mbak Risma ya? Sepni Bun. Oh, Mbak Sepni. Ya, oke. Barokallah Mbak Sepni. 1 pertanyaan lagi, Bunda. Ya tadi kita disuruh jadi generasi apa tuh endingnya? Oke. Ya, silakan. Siapa selain Mbak Sepni ya? Dikasih penjelasan ya. Kalau saya boleh jawab, saya yang mau jawab. Kalau 3 generasi hafal saya. Oke, silakan teman-teman. Endingnya tadi tuh. Saya Ukti. Oke, silakan. Mbak Ilahi. Robbaniyun, Ukhrawiyun, sama Tadiyun. Artinya apa? Artinya Kalau Robbaniyun itu adalah orang yang orientasinya hanya Allah semata. Kalau Ukhrawiyun itu adalah orang yang orientasinya ke akhirat. Semua yang dilakukan untuk akhirat. Dan Tadiyun itu adalah generasi yang rela berkorban. Ya, betul. Ya, betul. Barokallah, Mbak. Nanti tinggalkan nomor WA-nya atau hubungi admin ya. Oke, udah pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan Bunda dari teman yang ada di kolom chat nih. Bagaimana triknya untuk istiqomah dalam dunia dakwah, Bun? Dari Ama Eva nih pertanyaannya. Tipsnya ya. Obsesi keakhiratan sama sebenarnya sih. Saya punya obsesi keakhiratan karena jalan dakwah ini adalah siapa yang melangkah di jalan dakwah sejatinya dia sedang melangkah menuju surga, begitu aja. Jadi kalau saya dalam keadaan apapun saya tetap ngisi biasanya
walaupun misalnya offline itu antar dengan keadaan pusing-pusing gitu, saya tetap ngisi gitu, karena setiap kesempatan yang baik itu bagi saya adalah pertolongan untuk saya, sehingga mestinya pertolongan untuk saya gini, setiap amanah datang kepada saya itu bukan karena saya hebat, tapi karena sejatinya saya adalah orang yang butuh ditolong oleh Allah, mungkin karena dosa saya, karena khilaf saya, atau saya akan dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan surganya. Gitu. Atau seperti saat ini, saya beberapa bulan ini sedang diuji yang luar biasa dahsyatnya gitu. Ya walaupun saya bilang sabar gitu ya, tapi ya begitu. Ya down up gitu. Tapi ya kita terus berusaha untuk meyakini bahwa Allah itu sayang pada kita gitu. Itu. Jadi dakwah itu begitu saya. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap ingin berbagi gitu. Mudah-mudahan setiap helaan nafas itu adalah dakwah itu adalah nafas bagi kita. Begitu kalau saya, karena kita tuh nggak pernah ngerti di antara amal-amal terbaik kita itu mana yang terbaik lagi, kan nggak ngerti. Siapa tahu kemarin aku dakwah dalam keadaan sehat, pahalanya misalnya kalau dihitung angka 10 sampai 100 ya dapatnya 60 ya, orang sehat kok. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini saya berdakwah, saya udah mata saya udah agak gimana, sayu, kepala saya udah ini keluar keringat gitu ya, bisa jadi nilainya 100 gitu ya. Allah alam kan nggak ngerti. Jadi saya nggak, kecuali kalau saya semalam itu benar-benar tidur dan tidak bisa bangun itu diganti api. Saya bilang kalau beberapa kali kegiatan, kalau memang saya harus ngisi ya saya ngisi gitu. Begitu. Ya, saya mohon doanya semoga keluarga kami dijauhkan dari kesulitan dan kesusahan di antara ujian-ujian yang ada, sehingga Allah angkat ujian itu dan menjadikan pahala bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Mbak. Amin. Iya. Jazakillah khair Bunda. Jawabannya. Satu lagi ini Mbak Vera Satriani ya. Apa dong Mbak Vera? Apa dong Mbak Vera? Mbak Vera? Nggak ada suaranya. Oke, Mbak Vera ini angkat tangan atau kepencet ya? Oh maaf, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Satu pertanyaan lagi, kalau nggak ada kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Ikut aja. Ya cukup ya teman-teman ya. Tetap semangat, walau tetap semangat. Mungkin itu tadi sesi. Ya, siap. Bunda, satu lagi Bunda, closing statement Bunda. Closing statementnya apa ya? Kata-kata Bunda tuh biasanya banyak menjadi quotes. Ya, jangan pernah menyerah, teruslah melangkah hingga kaki menginjak jannah. Itu dari tadi. Jangan pernah menyerah, teruslah melangkah hingga kaki menginjak jannah. Udah itu aja. Siap, insya Allah jadi quotes. Ya demikianlah tausiah kita pada hari ini. Ya, biasanya saya kalau ngisi bisa sejaman ngomongnya ini karena apa ya? Bahasa Jawanya itu menggeh-menggeh itu apa? Nafasnya terengah-engah itu saya. Iya, siap Bunda. Saya sempat ngukur saturasi ini tadi. Sambil ngukur saturasi. Ya. Udah cukup ya teman-teman, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan masih nggak apa-apa, nanti kita sampaikan via Japri kepada Bunda Rohma. Siap. Bunda jazakillah khair, nggak apa-apa Bunda kalau mau
live duluan karena kita masih lanjut gitu ya, kita masih lanjut. Oke. Syafaqila Bunda, terima kasih Ya. banyak. Semua sehat, berkah rezekinya, jauh dari yang hidup yang sulit dan susah. Assalamualaikum. Amin. Amin. Ya Bunda, sehat-sehat ya Bunda. Ya. Cek. Masuk suaranya? Halo, oke, maaf jaringan putus satunya. Ini masih ada pertanyaan, nanti kita sampaikan via Japri kepada Bunda Rohma ya. Mohon maaf, karena memang Bunda dalam kondisi yang tidak sehat gitu, tapi beliau masih bersemangat untuk berdakwah gitu, untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga ini juga menjadi motivasi ya bagi kita yang sehat gitu. Tapi apa sih yang sudah kita berikan pada dakwah gitu? Atau apa sih yang sudah kita berikan untuk diri kita sendiri gitu? Apa yang sudah kita cek itu iman kita gitu ya? Teman-teman, nanti yang sudah menjawab pertanyaan dan juga yang bertanya tadi bisa chat admin ya, chat admin ada di kolom chat. Nanti bakalan dapat door prize-nya apa? Makanya chat admin gitu. Di screenshot aja namanya di ini ya, di akun Zoom ini gitu, nanti kirim ke admin. Sebelum berakhirnya acara ini kita mau games dulu nih teman-teman, kita mau quiz. Siap nggak nih mau diajak quiz? Siap ya? Oke, siap. Kalau siap, langsung saja nih kita ke PJ-nya. Kepada Mbak Eva, gimana? Udah siap? Mbak Eva Maulana. Cek. Siap. Tunggu. Oke, siap. Atau Mbak Helen nih, Mbak Helen udah masuk. Tafadol sih dari panitia. Tafadol dari panitia yang udah siap untuk kuisnya, silakan nongol gitu, sampaikan kuisnya apa gamesnya. Oke, mic saya serahkan kepada panitia PJ Quiz. Tafadol. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Mbak. Lanjut. Tafadol. Baik, untuk peserta kajian online Isra Mi'raj, sekarang kita ada games kecil-kecilan ya Mbak-mbak, Uti, Bunda semuanya. Jadi di sini ada permainan online menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi nanti linknya di-share sama panitia lewat kolom chat. Untuk semua bisa langsung klik link yang di-share sama panitia ya di kolom chat. Nanti di situ dimintakan untuk menuliskan nama, kemudian langsung start. Jadi Quizizz ini aplikasi online. Jadi di sana nanti ada 15 pertanyaan seputar Isra Mi'raj, pilihan ganda ya. Jadi semua peserta itu dimintakan untuk menjawab secara cepat dan tepat. Jadi penghitungannya bukan hanya ketepatan jawaban tapi juga kecepatan. Jadi setiap pertanyaan itu ada waktunya 20 detik. Boleh langsung dijawab kalau sudah tahu, dan nanti selesai 15 pertanyaan panitia mengambil satu peserta yang memiliki nilai tertinggi ya dari kecepatan dan ketepatan tersebut. Nanti ada hadiahnya dari panitia. Di kolom sudah di-share sama panitia, monggo untuk peserta yang mau ikut berpartisipasi, biar semuanya mungkin boleh ya, dari panitia juga silahkan.
Oke. Harap menuliskan namanya ya, nanti di enter your name, kemudian start join gamesnya. Bisa di ini nggak ya, biar bisa share screen, dijadiin co-host bisa nggak ya? Wait. Oke, MC boleh ikut nih. Nanti MC yang menyebutkan yang menangnya MC sendiri nih. Boleh nggak nih? Oke, Tabadol teman-teman. Udah bisa dibuka ya linknya. Oke, siap. Ayo,